Yuk, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di channel K Kuadrat. Jadi seperti biasa ya, sekarang mau sharing-sharing lagi ya. Nah, jadi sesuai judul ya, orang yang magang ke Jepang ini yang rata-rata yang 3 tahun itu kenapa merasa enggak cukup. Kita akan bahas di video kali ini. Tapi setelah yang satu ini. Oke, kita akan coba sharing lagi ya mengenai itu. Dan di sini yang perlu kalian ketahui dulu itu kira-kira masalah gaji dulu ya. Untuk masalah gaji ya, untuk yang magang itu rata-rata di sekitaran 12 mang. 12 mang itu sekarang ya, kurs sekarang itu 12 jutaan ya. Kita ngomongnya pakai rupiah aja biar enak ya. Minimal 12 juta sampai tinggi-tingginya itu 18 jutaan lah. Sekitar segitu ya rata-rata. Nah, kalau kita hitung-hitungan di dalam kertas ya, mungkin kalau kita tabung terus ditabung-tabung itu mungkin pas pulang bisa dapat, nabungnya itu dapat banyak ya. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Kenapa? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang itu. Kenapa rata-rata yang 3 tahun itu pengen balik lagi ke Jepang, dan kenapa dalam 3 tahun di Jepang tabungan kita enggak maksimal. Ya, nabung ada tapi enggak maksimal. Kenapa? Nah, dalam 3 tahun di Jepang ini kita sekarang ngomongnya enggak 3 tahun dulu, kita bertahap ya. Dari tahun pertama dulu kita ngomong. Di tahun pertama di Jepang itu, nah, pas kita di tahun pertama itu kan sebelum berangkat ke Jepang kita itu mungkin ada yang uangnya itu hasil pinjam dulu, soalnya kan berangkat ke Jepang itu butuh uang ya. Ada yang jual tanah ataupun ya pinjam ke bank lah gitu intinya. Itu rata-rata seperti itu. Nah, jadi di tahun pertama itu kita harus bisa mengembalikan utang gitu ya, melunasi utang dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu kan pasti di bulan-bulan berikutnya ya, pasti kan ada semacam apa ya, tiba-tiba ada SMS ya nanyain kabar, tapi ujung-ujungnya pinjam uang. Itu resikonya seperti itu. Ada banyak teman ya yang suka tiba-tiba minjem uang karena kita tahu kita ada di Jepang. Itu poin kedua di tahun pertama ya. Kemudian di tahun pertama juga kita mungkin butuh liburan ya. Apa ya, jadi untuk masalah liburan itu pengen ya menggebu-gebu ya, pengen nyobain liburan kemana-kemana itu kan, jadi menguras uang juga. Selanjutnya masalah pakaian. Mungkin di tahun pertama ya pakaian itu butuh ya, butuh karena di sini itu lingkungannya enggak panas doang. Kalau di Indonesia kan ya cuma panas sama hujan. Kalau di sini kan 4 musim, jadi otomatis masalah pakaian itu butuh banget ya. Nah, itu di tahun pertama. Di tahun kedua itu kita mulai ya, karena kita merasa tiap gajian kita gede gitu ya, bisa 12 juta 15 juta gitu kan, kita merasa udah nyaman gitu kan. Tiba-tiba kita kan kepikiran pengen beli HP model terbaru.
pengen beli laptop, pengen beli kamera, itu rata-rata ada muncul keinginan itu di tahun kedua. Kalau di tahun pertama itu mungkin agak sedikit ya. Di tahun kedua pasti ada muncul keinginan seperti itu. Jadi pengennya barang-barang mewah gitu, barang-barang branded seperti itu. Nah, kemudian di samping itu juga di tahun kedua itu rasa pengen liburan itu masih ada, masih menggebu-gebu ya. Nah, selanjutnya tiba di tahun ketiga. Di tahun ketiga itu kita mulai berpikir ya. Tiba-tiba habis kontrak, sebentar lagi 5 bulan lagi, udah 4 bulan lagi, kita mulai berpikir habis dari Jepang mau ngapain, lihat tabungan cuma sedikit gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya pengen perpanjang, pengen terus kerja di Jepang, karena merasa kerja di Jepang itu dapat uangnya itu gede ya, jadi merasa ya nyaman lah. Kalau udah dapat gaji gede kemudian kerja di Indonesia, kerasanya gimana gitu. Nah, itu juga kan kalau di pabriknya bisa diperpanjang ya, yang 3 tahun mungkin bisa diperpanjang jadi nambah 2 tahun lagi, jadi semuanya total 5 tahun gitu. Nah, kalau enggak gimana ya, itu kan kalau enggak diperpanjang lagi, kaisanya enggak ngizinin diperpanjang, jadi udah 3 tahun udah langsung putus gitu. Ada yang seperti itu juga. Nah, untuk yang seperti itu ya harus memanfaatkan tabungan yang ada walaupun cuma sedikit itu ya. Jadi saran saya ya, untuk yang udah tinggal di Jepang ya, lihat-lihat lagi lah ke belakang tujuan ke Jepang itu untuk apa. Karena rata-rata pas udah di Jepang itu lupa ya sama tujuan, kebanyakan main, kebanyakan poya-poya, kebanyakan pengen beli ini beli itu ya. Itu pengalaman saya dan lihat kondisi di sini ya. Pengalaman saya, pendapat saya mengenai kensusei yang ada di sini rata-rata seperti itu. Nah, jadi kalau bisa manfaatkan semaksimal mungkin pas ada di Jepang ya. Ya ibaratnya gini ya, 1 bulan kalau udah maksimal tiap bulan ya bisa nabung 10 juta, itu sangat luar biasa ya. Kalau udah stabil tiap bulan nabung 10 itu udah luar biasa ya, apalagi bisa lebih. Tapi untuk yang magang itu agak susah ya, kalau 10 nabungnya 10 juta ya, apalagi kalau standar gajinya diantara dapat bersihnya cuma 12 juta 13 juta, itu sangat sulit ya. Biaya untuk biaya hidup, untuk biaya keperluan pribadi gitu di sini itu per bulannya ya, walaupun kita di pas-pasin ya 3 mang itu udah standar ya per bulan untuk biaya makan 3 mang, kemudian biaya lain-lain mungkin semang, jadi 4 mang. Kalau gaji 12 juta itu bisa nabung 8 mangan ya, itu kalau full ditabungin gitu ya. Seperti itu aja ya videonya, semoga bisa terinspirasi buat yang mau berangkat ke Jepang. Jadi tolong yang mau berangkat ke Jepang itu kuatkan dulu
tujuannya gitu. Jangan sampai pas di Jepang lupa sama tujuan di awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.